Baru 10 aja bulan. tanggal 20, 10 bulan. Oke, oke, oke. Masya Yes, Allah. Gimana, Jadi Umi? kata Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Mm-mm. Karena mereka hidup di zaman mereka dan kita hidup di zaman kita. Maka Ali radhiyallahu an meminta atau mengingatkan kepada kita mendidik anak itu disesuaikan dengan usianya. 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia sebagai raja. Raja maksudnya apa ya? Kita servis, kita jaga, kita rawat, dan kita sebagai penasehat raja gitu. Jadi, Iya. nak, makan pakai tangan kanan gitu kan. Nak, kalau makan baca bismillah. Itu kita ulang-ulang sampai dia berumur 7 tahun. Mengapa? Karena sel otaknya belum nyambung. Nanti diulang lagi kesalahan itu, diulang lagi kesalahan itu, sampai sel-sel itu nyambung semua. Itu rahasianya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sholat itu saat usia anak 7 tahun. Karena 7 tahun baru nyambung semua sel-selnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih kecil, ya paling cepat itu kan lagu, misalnya kita apa mengajarkan aku redo Allah Tuhanku misalnya gitu. Begitu juga gitu ya. Kalau makan kita kalau bilang, nah makan baca Bismillah, dia lupa. Tapi kalau Iya. kita bilang dan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Rasulullah kesimpan, etika Iya. makannya juga tersimpan. Jadi 0 sampai Iya. 7 benar-benar dia raja kita. Seakan nangis, pasti kan Kak Dinda mau apa nih susu atau ganti ganti apa Iya. pampersnya gitu Popok. ya. Heeh. Iya, heeh. Jadi memang memang sorry ya kok jadi nyebutin merek. Nggak apa-apa, Umi. Jadi ketika eh, kita menservis raja kan kita all out ya, all out. Karena apa? Karena kita ingin ada pengabdian, ada pahala di sana gitu. Maka biasanya kalau sampai 7, nanti dia jangan kaget, capek di badan, capek di fisik, bangun malam, bikin susu, datang ke kamar mandi, itu biasa gitu ya. Karena 0 Iya. sampai 7 tahun memang dia memang capek di fisik gitu. Nanti kata Ali, kalau sudah berumur 7 tahun kedua, berarti 8 sampai 14 tahun, jadikan dia seperti tawanan atau tentara. Apa maksudnya? Dididik Hmm. disiplin. Nah, letakkan Usia berapa sepatunya. tadi, Umi? 7 sampai? 7 tahun kedua, berarti 8 Oh, sampai 14 14. ya. Iya, iya, Ya, iya. 0 Aku sampai sambil 14 catet, soalnya kan aku juga baru punya baby, jadi ya. mau gak mau kan bener-bener banyak banget yang harus dipelajari sih, Umi. Betul. Betul. Jadi 7 tahun kedua berarti 8 sampai 14, jadikan dia seperti tawanan atau tentara. Maksudnya apa? Dididik disiplin. Mengapa? Karena itu mendekati usia balik ya. Usia mukallaf ya, ketika dia mendapatkan amanah dari Allah, perintah dan larangan itu kan ketika dia balik. Umumnya usia balik itu kan 9, 10, 11, 12 gitu ya, tergantung hormon yang dia miliki. Nah, maka sudah disiplin kita. Nah, mau sholat asar jam berapa? Jam 4 misalnya. Nanti kita tagih lagi, nah kan sudah jam 4 katanya mau sholat gitu ya. Jadi kita ingatkan tanggung jawab dia, maka ada tantangan di situ, biasanya capeknya di hati. Kalau tadi capeknya di fisik, aduh capek banget ganti ini motor ini gitu. Nanti Iya, kalau setelah itu Kak Dinda capek di hati. Jadi nak mandi nak, ya nanti nanti gitu. Aduh nak gitu. ya Allah, Itu aku langsung terbayang mamaku dulu anaknya 4, terus iya nggak semuanya penurut kan, namanya anak-anak kan ya memang harus diajari ya, Umi ya. Ada yang betul. iya nanti mah, iya, atau enggak tiba-tiba tidur atau apa yang kayak gitu loh, jadi kayak ya Allah, masya Allah, orang tua ya, Umi ya. Masya Allah. Tapi Dinda insya Allah tipenya taat sama mamah ya. Jadi kalau anak taat, insya Allah anak kita taat lagi sama kita. Itu garansinya dari Amin, Rasulullah. Hmm. Apa amin, sih amin, kata amin. Rasulullah bilangnya begini, bir abaakum tabirukum auladukum. Masya Berbaktilah Allah. kepada kedua orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu.
Jadi Masya kalau Allah. kita dekat sama orang tua, kita minta redho sama orang tua gitu ya. Orang tua redho, insya Allah anak-anak kita nggak jauh karakternya dengan kita. Masya Jadi Allah. mumpung Masya ada Allah. ibu ya, Kak Dinda ya, mumpung ada mamah ya, masih ada mama, Amin, amin. Iya, iya, Umi. Umi bisa ini kita beli. udah udah banyak banget pertanyaan ternyata nih Umi. Wah, ini Hmm, mau kita langsung jawabin aja nggak sih Umi? Boleh Umi boleh, ya? boleh, boleh. Boleh. Ini ada Satu lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi, iya, 7 tahun terakhir ya. boleh, Tadi boleh, kan boleh. baru 7 tahun ya, satu lagi. Mm-mm. Jadi 7 tahun pertama kan raja, 7 tahun Mm-mm. kedua itu sebagai tentara, dididik disiplin. tujuh Betul. tahun selanjutnya berarti usia 15 sampai selanjutnya 15. itu dijadikan mereka seperti sahabat kita. Dijadikan Sahabat ya, seperti sahabat ya Umi, dijadikan. diajak ngobrol, di dicarikan solusi sama-sama gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nih ya sebenarnya kalau misalkan pengen ngobrol sama Umi tuh aku nggak cukup kayak 40 menit aja nih Umi. Tapi karena kita termakan durasi, jadi ya Ya, ya sudah. Mungkin next ke depannya aku pengen sih kayak ada kajian langsung atau chat-chat bisa. Umi gitu kan. Oh, Boleh, silaturahmi Umi ya. Masya boleh, Allah. boleh. Oke, Ya, oke. ketemu lagi Uh, offline. iya, oke. Berarti kita mulai jawabin pertanyaan dari ini ya Umi ya, dari teman-teman Wardah ya. Nih, Ya. salah satunya ada Werdinbi. Antara karir dan ngurus raja. Bagaimana porsinya Umi? Ini penting banget sih, terutama juga buat aku sih Umi. Hmm. Jadi ketika kita ingin berkarir, Islam tidak Mm-mm, melarang. mm-mm, Karena masing-masing kita kan punya potensi ya. Allah mm-mm, menganugerahkan kita potensi, ketika kita keluar itu menggali potensi. Tapi diingat, anak kita itu tidak pernah ingat karir kita apa, detail kita apa, mm-mm, kuliah kita jurusan apa, anak kita nggak pernah ingat. Yang dia ingat hanyalah bagaimana orang tuanya memperlakukan dia. Jadi karir kita tinggi, oh anak nggak mau tahu gitu. Karir kita bagus, anak nggak mau ingat gitu. Kenapa? Karena yang dia ingat hanya bagaimana perlakuan kita kepada dia. Jadi itu iya, masa emas gitu ya, masa emas dia ketika dipeluk, ketika dicium, itu sesuatu yang membuat dia bahagia dan berbunga-bunga gitu. Dan mm. itu bukan hanya ketika dia berusia balita batita ya, sampai dia menikah pun dia akan terkenang betapa mamanya mencintai dia, Sampai betapa peluk. menikah ya Umi. Betul, Masya betul. Jadi kebetulan nih Dinda, Umi udah punya anak, sudah punya menantu dua, sudah punya cucu Iya, dua gitu. Kita udah lama nggak ketemu ya. Banyak iya status yang Umi. ganti gitu kan. Jadi Iya. sampai sampai nikah tetap kita peluk, kita cium gitu. Kenapa? Beda, beda ketika orang tua yang memeluk itu menghangatkan gitu. Even dia mungkin tidak menyampaikan kepada kita, tapi dia akan mengatakan ke teman-temannya dengan bangga bahwa semalam aku tidur di peluk mamaku gitu. Sementara Mm. temannya mengatakan ingin sekali seperti kamu. Ketika ingin nangis ada mama, ketika ingin cerita ada mama. Aku tidak pernah Betul. mendapat pelukan sehangat mamamu seperti itu. Jadi perlu proporsional dan profesional. Apa proporsional? Ada waktu-waktu di mana tumbuh kembang anak kita hafal. Oh, anak sudah bisa jalan. Oh, anak sudah bisa bicara. Oh, anak kita sudah gitu ya. Itu penting Mm. sekali. Jadi tumbuh kembang anak itu kita perlu hafal, kita perlu ingat. Kenapa? Karena ketika nanti dia bertanya, Mama dulu aku bisa jalan usia berapa? Aku bisa bicara usia berapa? Dia senang sekali kalau kita ceritakan masa kecilnya. Jadi Mm. boleh kita menggali potensi, kita mengejar karir kita, tapi ada hal yang jangan ditinggalkan ya. Daya ingat anak-anak di usia yang biasa. Jadi kalau saya boleh menyampaikan proporsional saja. Proporsional Mm. ya artinya oke kalau kuantitasnya tidak banyak tapi kualitasnya yang harus lebih gitu. Pelukan kita Iya. harus berbeda dengan pelukan ART di rumah. Ciuman kita harus berbeda dengan ciuman oma opanya gitu. Oh, kita Mm. harus berbeda yang menguasai tubuhnya dia gitulah intinya. Jadi nggak ada masalah kita mengejar karir, kita apa? Kita menggali potensi kita, nggak ada masalah. Iya. Boleh gitu. Dengan catatan tumbuh kembang anak itu benar-benar dalam pengawasan kita seperti itu. Masya Allah. Nih aku langsung kayak apa ya? Langsung kayak, Hei Dinda, bangun. Kamu sudah punya anak gitu.
Kamu sudah punya anak, Dinda, gitu. Aku sama Ray itu kan alhamdulillah tuh masih tinggal sama sama mama Umi. Oh, Karena memang alhamdulillah. karena memang ah apa ya, baru punya bayi, terus ditambah bayinya ini tuh bisa dibilang cucu pertama lah, cucu pertama. Sebenarnya ada satu lagi Oh, ipar, tapi bedanya cuma 6 hari. Jadi bisa dibilang ah, Masya anaknya abang Allah. aku sama anakku itu cucu-cucu pertamanya mamah gitu. Jadi kita Ah, memutuskan ya. untuk oh iya kita di sini karena mama sudah lama menantikan ingin punya Ini, cucu. Masya Akhirnya kita tinggal di sini ditambah namanya aku sama abangku itu kan masih pada muda, masih butuh sekali Allah. awasan ibu Betul, untuk merawat anak bagaimana cara yang baik dan benar ya betul, Umi ya. Nah, betul, betul. dalam waktu dekat ini tuh ada rencana untuk pindah sama Ray. Mungkin Hmm, insya Allah mungkin abis lebaran gitu kan. Di situ tuh kayak aku sama Ray udah mikir, nih anak kita Syaka, kita kan berdua kerja gitu kan, bagaimana ya gitu hmm, kan. Terus aku sama Ray kayaknya insya Allah keputusan terbaik mungkin kita harus bawa Syaka ikut kerja bareng sama hmm, orang tuanya kayak betul, gitu kan. betul. Karena ya biar gimana pun kayaknya nggak tega untuk apa ya, Iya, untuk ninggalin di rumah gitu kan tanpa pengawasan dari orang tua gitu, tanpa kalau betul, misalkan sama betul. mbak aja walaupun mbaknya bisa dipercaya tapi kan kayak gimana ya Umi, kayak kayaknya harus bawa aja deh ke tempat kerja gitu Nggak karena tenang ya, Dita ya. iya Kadang-kadang iya nggak. bener bener Umi, sampai-sampai aku sama Re kayak apa kita beli camper van aja, mobil yang kayak Umi tahu nggak Oh, sih iya. mobil rumah gitu loh, Yang bisa supaya di ini. Betul. iya, iya gitu loh supaya kan nih Syaka biar nyaman. Jadi bener-bener Hmm, eh walaupun masih belajar ya Umi, tapi pengen iya, kasih iya. yang terbaik dan Terbaik. semaksimal mungkin sih buat Syaka gitu. Betul, Masya betul, Allah sih Masya kayak 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 ya Allah. Allah gitu. Takut gitu, suka ada rasa takut bisa kayak jadi ibu yang baik kayak gitu-gitu. Kadang kalau ngomongin tuh kayak sedih gitu Umi. Masya Masya Allah. Allah. Hmm, Itulah ya, anak sama ibu itu kan sensitif ya, Dinda ya. Dulu kita hmm, kita cuek-cuek aja ya, tapi kalau sudah menjadi ibu, kita menjadi seorang wanita yang sangat-sangat sensitif gitu. Nggak bisa betul. dipisahkan dari anak. Kalau bicara anak tuh udah, aduh pengennya mewek aja gitu. Iya dari tadi aku kayak jangan nangis Dinda, jangan nangis Dinda, jangan nangis Dinda. Aku ya Umi sejak adanya Syaka, jadi dulu waktu waktu aku sebelum sebelum menikah, aku tuh lumayan lumayan pekerja keras Umi dan lumayan Masya bisa Allah. di rumah itu Hmm, salah satu orang yang keputusannya tuh cukup diperhitungkan gitu. Jadi ada rasa di betul. mana kayak ya udah emang aku terbiasa di luar bekerja, di rumah pun juga termasuk yang apa punya punya inilah gitu Mi. Karena mungkin mama ngelihat oh iya nih anak-anakku cukup di luar aja tuh cukup dia bisa mandiri gitu apalagi di rumah gitu. Nah, sejak Hmm, aku menikah rasa dominan, rasa yang terbiasanya mandiri di tempat kerja itu hmm, perlahan-perlahan kan lumayan meluntur nih Umi semuanya karena ingin sekali di sisi lain tuh ingin menghargai suami, ingin belajar jadi betul, istri betul, baik karena kan porsinya ya Umi ya. Dan betul. apalagi ditambah sejak adanya Syaka, aku yang mungkin kalau biasanya di tempat kerja kayak ada orang salah buat salah atau gimana, aku mungkin bisa marah atau bagaimana. Tapi sejak adanya Syaka tuh bener-bener wah, aku kayak ngerasa jadi orang paling sabar gitu loh Umi. Kayak belajar pelan-pelan kayak oh iya Hmm, nggak bisa ngeliat anak-anak nangis atau anak berantakin mainan atau apa kayak gitu-gitu tuh kayak eh, nggak udah nggak ada rasanya tuh kayak udah nggak ada rasa marah lagi gitu loh Mi kayak betul. Masya Allah ya. iya Masya Allah natural segitunya dan Allah tuh ngasih ngasih perasaan tuh yang ya udah ini bener-bener kamu jadi ibu gitu loh kayak Masya Allah sih Iya, Allah Masya hadirkan Allah. rasa itu ya Umi. Betul. Anugerah itu, Bunda, anugerah yang luar biasa ya, jadi sensitif hati Iya kita, jadi iya jadi penyayang, lebih jadi sensitif bener lembut. Mhm. bener-bener Umi. Nih, ada pertanyaan lagi nih Umi dari Alicia underscore Sutopo. Umi Mhm. bagaimana menyikapi mental ibu
yang kurang sehat karena tinggal dengan mertua. Apa-apa serba salah. Bagaimana Umi? Mhm. Terkait dengan tinggal di rumah mertua indah, seindah-indahnya rumah mertua gitu ya, Iya. tetap lebih enak mengontrak atau menyewa rumah. Komunikasikan dengan suami. Mengapa? Karena ketika seorang ibu itu terganggu mentalnya gitu ya, khawatir keikhlasan dia mendidik anak-anak, merawat anak-anak itu tidak dia dapatkan. Yang ada hanya keluhan, keluhan, keluhan. Maka komunikasikan dengan suami, dengan pasangan. Lantas bagaimana kalau ternyata terkendala dengan anggaran ya gitu. Dananya Mm-mm. nggak cukup nih buat sewaan, dananya nggak cukup untuk beli apartemen atau seterusnya, maka boleh komunikasikan dengan suami bagaimana kalau 1 bulan di rumah orang tua, 1 bulan di rumah mertua gitu. Jadi ada healing ya di rumah orang tua itu, dia merasa nyaman, dia bisa bernafas gitu. Kenapa? Karena even mertuanya baik gitu ya, tapi berbeda kan kalau mertua beda dengan orang tua ya. Kalau dengan orang tua kita bilang, Bu, tolong ini, Ma, tolong ini, kita masih bisa ya. Tapi kalau Mm-mm. sama mertua kita tidak senyaman itu gitu. Dan itu kurang bagus. Terus bagaimana kalau ternyata nggak mau juga suami nggak mau nyewa rumah, nggak mau selang-seling juga di rumah kita sebulan, di rumah dia sebulan pun tidak mau, maka yang harus ditumbuhkan adalah sabarnya dan syukurnya. Alhamdulillah ada tempat bernaung, di mana anak kita, pasangan kita masih ada yang menjaga. Dicari Mm-mm. sisi positifnya, dicari sisi baiknya. Cari itu pasti ketemu. Orang yang Iya. bersyukur itu pasti ketemu. Alhamdulillah kita Balik masih lagi. bisa berenang. Betul, Iya. masih bisa ada tempat bernaung gitu ya. Mm. Jadi bersyukur itu membuat ada solusi-solusi yang akan Allah berikan. Itu kan janji Allah di surat At-Tolak ya. Barang siapa yang Betul. bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan 2 bonus. Yang pertama diberikan solusi, yang kedua diberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Masya Mudah-mudahan rasa syukur itu mengantar kita kepada solusi yang terbaik dan mengantarkan rezeki dari arah yang tidak terduga. Sebetulnya yang Allah berikan itu udah cocok buat kita, cuma mungkin kitanya kurang sabar, kitanya kurang bersyukur, sehingga kadang-kadang hal yang biasa menjadi sesuatu yang tidak biasa dan tidak bisa diterima seperti itu. Masya Allah ya Umi ya. Wah ini aku juga jadi langsung flashback kemarin tuh waktu pas Syaka baru lahir sempat Mhm, nggak cuman mertua tapi orang tua perempuan sendiri pun juga kadang kan karena mungkin merasa memiliki jadi mhm, ya anggapnya kan udah kayak cucu, ya cucu gue nih gitu kan yang Umi ya. Nah sama kejadiannya sama Syaka di mana waktu itu Syaka pengennya, kalau aku sebagai orang tuanya tuh pengen Syaka ini mungkin nggak ada ngempeng atau mungkin tidurnya jangan digoyang kayak gitu kan. Nah, tetapi mhm, karena orang tua atau neneknya Syaka pengen, maksudnya sudah terbiasa dengan cara-cara dahulu gitu mhm, kan. mhm, Ya aku sebagai anak dan juga menantu jadi kayak oh ya udah gitu maksudnya ya diskusiin aja mhm, kayak aku sama Re gimana caranya cari uh, obrolan yang tidak menyinggung orang tua atau mertua kita, betul, tapi baik betul, untuk iya baik untuk si anaknya itu tadi gitu loh. Nah itu betul, jadi kayak betul. kemarin tuh sempat tuh yang kayak, yang kita gimana ya ini nggak takutnya nanti Syaka jadi bingung sama puting kayak gitu-gitu loh. Karena kan Mhm, Mama juga ngasih empeng kayak gitu kan, terus tidurnya juga mhm, digoyang kayak gitu. Nah, cuman ya mau bagaimana ya Umi namanya juga kan mertua kan sayang ya mhm. Umi justru kan pengennya seneng Betul, gitu. betul. Dengan Makanya cara yang berbeda ya tentunya ya. Dengan cara iya yang berbeda dengan kita gitu. iya iya akhirnya ya udah sama sama Ray kemarin kayak ya udah kita apa namanya obrolin baik-baik sama Mama gitu kan untuk mah jangan dikasih empeng gitu karena katanya dokter kayak gini 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 Ya, kayak gitu betul. jadi cara-cara lain lah supaya untuk kebaikan anak kita tapi tidak menyinggung si ibunya atau si mertua kita kayak gitu ya Umia. Betul, betul. Ada tips, ada cara ya. Kadang-kadang tujuannya sama, tapi seni bicaranya yang kurang pas sehingga mereka Iya. tersinggung. Iya, betul betul Umi. Ini kita ngobrol panjang panjang juga ya Umi ya. Nggak selesai nih kalau misalkan kita terusin Umi. Iya, ya. Ternyata waktunya sudah habis. Masih ada kan? Iya, ini padahal aku ngeliatin komen-komen banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang
Seru-seru sekali, Umi. Kalau Insya Allah. dibahas, Masya Allah, Masya Allah. Nah, buat teman-teman semuanya nih pasti sama penasaran kan kayak aku juga. Nah, tapi karena waktunya sedikit dan sudah Oh iya ya. harus sudah harus closing. Aku sampai pegang briefnya nih Umi. Oh, harus harus udahannya jam berapa, closingnya jam berapa. Jadi buat teman-teman nih, kalian bisa lihat nanti di postingannya Wardah karena live ini nanti akan disimpan di postingannya Wardah sendiri. Dan buat Umi, mungkin ada nggak sih Umi pesan-pesan kita para ibu-ibu muda dan buat wanita-wanita wanita di luar sana yang soon akan segera menjadi seorang ibu. Mungkin pesan-pesan yang Umi cocok banget nih buat kita-kita gitu. Iya. Sedikit gitu. Ketika baik, baik, oke. Ketika kita dikasih amanah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seorang anak gitu ya, laki-laki maupun perempuan, sebenarnya Allah tahu gitu ya, boleh jadi jalan ke surga itu lewat anak-anak gitu. Jadi ketika kita mendidik mereka, ada surga di sana, ada pengampunan dosa di sana, dan itu tidak mudah gitu ya. Mudah-mudahan ketika Allah menitipkan anak kepada kita, kita bisa menjalankan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dan mudah-mudahan kita bisa sabar. Kenapa? Karena mendidik anak itu hanya sekali seumur hidup kita. Kalau dia telah menikah, kalau dia sudah meninggalkan kita akan menyesal. Mengapa dulu tidak kita berikan yang terbaik? Mengapa dulu kita tidak memeluk dengan erat? Mengapa? Banyak pertanyaan kenapa penyesalan itu pasti ada. Jadi sebelum mereka pergi meninggalkan kita atau kita pergi meninggalkan mereka, bahagiakan. Bahagiakan gitu ya. Kenapa? Kasih Karena mereka semaksimal adalah mungkin ya Umi. betul, betul. Karena Rasulullah sudah memberikan contoh ya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mudah-mudahan Masya kita bisa Allah. mengikuti. Masya Allah, Masya Allah, Umi, terima kasih banyak nih atas sharing-sharingnya, atas apa ya masukan-masukannya. Aku udah catet sih sebagian-sebagian nasihat-nasihat dari Umi dan mudah-mudahan aku dan teman-teman di luar sana bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita dan bisa mendidik anak-anak sesuai uh, dengan tepat dan sesuai sesuai dengan cara yang Islami gitu loh. Ya Umi, makasih banyak ya Umi ya. Sama-sama. Sedih deh aku ini cuman bisa sebentar ngobrol sama Uminya. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Dinda ya, insya Boleh Allah. Umi, boleh. Berarti ini mau langsung buka puasa ya? Siap-siap ya Umi ya? Insya Allah. Dinda mau bacakan pemenangnya dulu Iya, atau aku kita aku langsung mau langsung? mau mensudahi dulu, baru aku bacain gift pemenangnya. Oke, oke, oke. Gitu. Nanti Ya Umi saya pamit makasih ya. banyak. Iya Umi, Sama. sampai ketemu lagi. Maaf lahir batin ya Umi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cukup masuk cukup masuk ke dalam hati dan juga otakku untuk bagaimana cara merawat dan bagaimana parenting yang baik untuk anak-anak kita, untuk anak aku, untuk Syaka, untuk calon adik-adiknya Syaka nanti ya. Jadi buat teman-teman nih yang kalian baru masuk live-nya, kalian bisa lihat nanti di Seven Live Wardah di Instagramnya dan nggak usah khawatir ketinggalan, tenang aja kok nanti akan aku save. Nah, buat pemenang giveaway-nya, sebenarnya di sini tuh ditulisnya sih aku harus pemenang yang beruntungnya itu akan dihubungi oleh tim Wardah langsung. Jadi buat teman-teman semuanya tungguin aja, siapa tahu nanti ada DM masuk dari timnya Wardah bahwa kamu adalah pemenangnya dan akan mendapatkan sesuatu dari tim Wardah. Makasih loh buat teman-teman semuanya udah nontonin live-nya bareng sama aku dan juga Ustazah Siti Fatia dan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan kalian bisa apa ya mendapatkan inspirasi, mendapatkan masukan-masukan yang terbaik dari Ustazah Siti Fatia tadi dan juga jangan lupa juga untuk campaign bergerak hidupkan harapan di mana
kita untuk terus, inilah waktu yang tepat untuk terus mewujudkan impian-impian kita, harapan-harapan kita yang mungkin kemarin tidak terrealisasikan, dan juga inilah saat yang tepat untuk kita membantu orang-orang di sekitar kita untuk mewujudkan harapan-harapan kita. Nah, mungkin aku sudah harus menyudahi live Instagram kali ini karena harus siap-siap untuk buka puasa. Buat teman-teman juga, semangat puasanya. Bentar lagi kita udah mau lebaran aja, udah pada beli baju lebaran atau belum. Dan alhamdulillah juga lebaran tahun ini tuh aku bisa mudik. Buat teman-teman juga mungkin banyak banget yang bakal mudik, jadi tetap harus jaga protokol kesehatan ya, tetap harus jaga jarak juga. Dan mohon maaf lahir dan batin dari aku dan juga dari Wardah. Aku pamit undur diri ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.